Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar laju reaksi. Laju reaksi adalah proses atau kecepatan proses terjadinya suatu reaksi dari reaktan menjadi produk. Makanya di sini ada tanda panah. Contoh laju reaksi lama terjadi pada pergerakan, sedangkan contoh laju reaksi cepat itu terjadi pada pembakaran kertas. Next, di sini ada perubahan reaktan dan produk. Grafiknya kita lihat reaktan tadinya kan ada banyak nih. Karena dia berubah menjadi produk, berarti reaktannya makin sedikit kan? Nah, makanya ditunjukkan pada garis yang berwarna merah ini. Dari yang banyak, lama-kelamaan jadi sedikit. Nah, sedangkan produk itu yang tadinya nggak ada, atau nol, ya, itu lama-kelamaan naik-naik, ditunjukkan pada grafik berwarna biru nih. Naik-naik, artinya jumlahnya semakin banyak. Oke, next. Nah, di sini ada persamaan laju reaksi. Kita punya reaksi A plus B jadi C dan D. Maka persamaan laju reaksinya seperti ini ya. Di sini adalah laju reaksi sama dengan K. K itu konstanta, artinya dia tetap. Kurung tegas ini artinya dia jumlah konsentrasi A. Kurung tegas jumlah konsentrasi B. Nah, yang dimasukkan dalam persamaan ini hanya konsentrasi reaksinya aja atau reaktan. A dan B-nya saja, C dan D-nya tidak perlu dimasukkan. Kemudian, X dan Y ini adalah order reaksi dan didapat dari hasil percobaan. Nah, ini contohnya ya, coba Ibu ambil contoh, ini H2 plus I2 menjadi 2HI. Nah, yang dimasukkan dalam persamaan laju reaksi itu hanya reaktannya saja, hanya H2 dan I2-nya saja, HI-nya tidak perlu dimasukkan. Nah, di sini kebetulan mungkin beda ya karena Ibu ngambilnya dari sumber yang berbeda dari buku luar. Jadi di sini tulisnya R, tapi ini sama aja kita anggap sebagai V, yaitu laju reaksi. Next, order reaksi. Nah, di sini ada beberapa grafik order reaksi. Jadi tadi order reaksi itu kan pangkat ya. Kita lihat satu-satu nih. Di sini grafik reaksi order 2. Kenapa? Karena di sini pangkatnya ada 2. Ini grafik reaksi order 1 karena pangkatnya ada 1. Biasanya pangkat 1 itu tidak usah ditulis ya. Nah, sedangkan di sini ordernya 0 karena dia tidak ada pereaksinya atau pereaksi pangkat 0. Artinya kan habis kan pereaksinya. Nah, kalau di sini misal Ibu punya persamaan reaksi V sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi B. Kira-kira ordernya berapa ya? Kalau kita lihat kayak seperti tidak ada pangkatnya, tapi sebenarnya ada nih, 1, karena 1 tidak perlu ditulis. A itu pangkatnya 1, B pangkatnya 1, maka order reaksinya jumlahnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Next. Oke, tadi omong-omong tentang order reaksi, kita akan tentukan order reaksi berdasarkan hasil percobaan. Reaksinya NO menjadi NO ditambah BR2 menjadi 2NO-BR. Nah, yang dimasukkan dalam persamaan tadi hanya reaktannya saja ya, yaitu NO dan BR2. Oke. Untuk menentukan order reaksi satu-satu nih, kita mau tentukan order reaksi NO dulu. Berarti cari percobaan yang konsentrasi temennya BR2 itu sama biar nanti habis, yaitu percobaan nomor 1 dan percobaan nomor 3. Kebetulan ini ditulisnya percobaan nomor 3 dulu ya. Konstanta kali konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi BR2 pangkat Y sama dengan V3, artinya 3 di sini percobaan 3 ya. Dibagi konstanta dikali konsentrasi NO 1, maksudnya percobaan ke-1, pangkat X, BR2 1 percobaan 1, artinya pangkat Y sama dengan V1. Laju reaksi percobaan nomor 1, kita masukin angka-angkanya sesuai ya. Nah, karena tadi BR-nya kita pilih percobaan yang sama konsentrasinya, otomatis ini coret kan habis. K-nya juga habis kan, coret-coret, sisa tinggal yang ini. Nah, 0,02 dibagi 0,01 pangkat X. Oke, sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. Nah, artinya ini juga bisa juga 0,02 dibagi 0,01 itu hasilnya 2. 2 pangkat X sama dengan 4.
X-nya berapa ya? Coba 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya X di sini sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita tentukan orde untuk BR2. Nah, kebalikannya. Berarti kita cari NO-nya, konsentrasinya sama yang mana nih? Percobaan 1 dan percobaan ke-2. Kebetulan NO-nya sama konsentrasinya. BR-nya beda, nggak masalah. Oke, kita masukin sama. Nah, karena sama nih si NO-nya 0,1, kita coret-coret bisa kan? Kayaknya juga kita coret-coret habis bisa kan? Jelas sisa 0,02 dibagi 0,01 pangkat Y. 0,02 dibagi 0,01 sama dengan 2, pangkat Y sama dengan 2. Nah, Y-nya kita bisa cari 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 2. 2 pangkat 1 hasilnya 2, artinya Y sama dengan 1. Nah, jadi kalau ditanyakan order reaksi, kita jumlahkan keduanya. 2 ditambah 1 sama dengan 3, order reaksinya 3. Nah, selanjutnya kita diminta menentukan konstanta reaksi atau K. Memang tadi tidak diketahui ya dalam soal. Nah, kita pakai reaksi yang mana nih? Yang mana aja nih? Pakai reaksi yang percobaan nomor 1 aja nih, yang simpel ya, angkanya gampang, kecil. Sama kita masukkan persamaannya dulu, V sama dengan konstanta kali A pangkat X, B pangkat Y. A di sini NO, B di sini BR2. Kebetulan tadi ordernya udah tahu kan pangkatnya dari reaksi sebelumnya nih, yang NO ini 2, yang BR 1 pangkatnya. Jadi kita tulis seperti ini, NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. Karena 1 tidak usah ditulis, sudah kita biarkan saja. Oke, kita masukin data pada percobaan nomor 1. V-nya 6, NO-nya 0,1, BR-nya juga 0,1. Oke, hasilnya segini. Nah, kayaknya kita bisa cari tahu kan? Tinggal K ini 10 pangkat min 3 pindah ruas. Jadi dibagi, 6 dibagi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, kalau kita naikin ke atas, berarti minusnya hilang. Jadi 6 kali 10 pangkat 3. Nah, K-nya atau konsentrasinya sebesar seperti ini.